Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menilai kinerja implementasi kebijakan publik. Anggota kelompok 4 diantaranya yaitu Ihsani Kamila dengan NIM F1B019084, Riza Trijanuar Setiarti dengan NIM F1B019085, Anissa Mafatihul F1B019112, Nur Latifah F1B019108, Filosa Damantio F1B019117. Kerangka pengukuran kinerja. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menghasilkan atau mengeluarkan kebijakan sesuai permasalahan yang dihadapinya. Implementasi merupakan salah satu tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik. Tahapan implementasi menjadi sangat penting karena implementasilah yang akan mengantarkan pada terpecahkannya masalah yang dihadapi oleh publik atau masyarakat. Sebaik apapun suatu kebijakan, ketika itu tidak dilaksanakan, berarti kebijakan itu hanyalah sebuah dokumen. Kinerja memiliki peran penting dalam menentukan pencapaian dan harapan yang telah memasuki tujuan implementasi kebijakan. Kinerja kebijakan dinilai sangat krusial karena mampu menggambarkan tingkat pencapaian implementasi sehingga akan muncul penilaian terhadap hasil kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal. Pengukuran kinerja implementasi kebijakan pada intinya adalah mengukur pencapaian dari sebuah kebijakan. Pengukuran kinerja implementasi kebijakan ini diawali dengan terdapatnya fakta bahwa program pemerintah tidak selalu berhasil dalam implementasinya. Menurut Grindal dan Quet, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan. Variabel kebijakan ini perlu diperhatikan karena apabila kebijakan yang dikeluarkan itu tepat dan dapat memecahkan masalah publik, maka masyarakat dapat berpartisipasi, memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, kerangka pengukuran kinerja implementasi menurut Cole dan Barston. Yang pertama, input kebijakan. Input kebijakan di sini berupa sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan produk dan layanan dari suatu program. Yang kedua, proses atau kegiatan dari implementasi suatu kebijakan yang sudah ditetapkan untuk dapat menghasilkan produk dan layanan publik. Ketiga, output kebijakan diartikan sebagai keluaran dari kebijakan berupa barang, jasa, fasilitas layanan publik yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Yang keempat, hasil awal diartikan bahwa hasil langsung yang dapat dilihat atau dirasakan oleh kelompok sasaran dari adanya suatu program kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kelima, hasil jangka menengah diartikan bahwa hasil dari implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran sekiranya dalam kurun waktu 5 tahun. Yang terakhir, hasil jangka panjang diartikan bahwa hasil dari implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran sekiranya dalam kurun waktu 20 tahun. Pembahasan yang selanjutnya yaitu indikator pengukuran kinerja. Dalam ilmu kebijakan publik, indikator merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja implementasi suatu kebijakan. Hal ini merujuk pada World Bank yang menyebutkan bahwa indikator kinerja adalah ukuran dampak, hasil, keluaran, dan masukan proyek yang dipantau selama pelaksanaan proyek untuk menilai kemajuan menuju tujuan proyek. Indikator juga digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu proyek. Dalam pengukuran kinerja implementasi kebijakan, kerangka logis pengukuran mempunyai dua indikator utama, yaitu indikator output dan indikator outcome. Selanjutnya ada ciri-ciri indikator yang baik menurut Erwan Agus Purwanto dan Diah Rati Sulistiastuti pada tahun 2012. Ciri-ciri indikator yang baik
Yang pertama, yaitu memiliki relevansi dengan kebijakan atau program yang akan dievaluasi. Poin yang kedua, indikatornya memadai. Memadai artinya indikator yang digunakan memiliki kemampuan menggambarkan secara kondisi tercapainya tujuan suatu kebijakan. Yang ketiga adalah data yang diperlukan mudah untuk diperoleh di lapangan sehingga tidak akan menyulitkan evaluator. Poin yang terakhir, indikator yang disusun idealnya juga memenuhi standar nasional dan akan lebih baik apabila memenuhi standar internasional. Indikator pengukuran kinerja. Indikator output digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi, dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Sementara, indikator outcome adalah indikator yang menilai hasil implementasi suatu kebijakan. Berbagai perubahan yang muncul sebagai konsekuensi implementasi suatu kebijakan perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana kinerja implementasi kebijakan. Hubungan antara hasil kebijakan dengan perubahan kondisi masyarakat merupakan hal yang dikehendaki pada implementasi sebagai langkah mengatasi masalah. Selanjutnya ada indikator policy output. Policy output digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran akibat adanya realisasi kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Menurut Purwanto dan Sulistiastuti pada 2015, indikator kinerja output antara lain: yang pertama, ada akses. Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, maupun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya. Yang kedua, ada cakupan atau coverage. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau, seperti mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Indikator frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan atau program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan sekali, namun berulang kali. Selanjutnya, bias. Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan implementer bias atau menyimpang kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program. Selanjutnya, service delivery atau ketetapan layanan. Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Selanjutnya ada akuntabilitas. Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Yang terakhir, ada kesesuaian program dengan kebutuhan. Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menilai kinerja implementasi kebijakan publik. Anggota kelompok 4 diantaranya yaitu Ihsani Kamila dengan NIM F1B019084, Riza Trijanuar Setiarti dengan NIM F1B019085, Anissa Mafatihul F1B019112, Nur Latifah F1B019108, Filosa Damantio F1B019117.
Selanjutnya ada sikap. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, seperti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, begitupun sebaliknya. Lalu ada struktur birokrasi. Dalam pelaksanaannya ada dua hal yang menjadi penghambat, yaitu prosedur kerja, baku atau SOP, dan fragmentasi. Fragmentasi sendiri adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit di luar organisasi. Adanya fragmentasi mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan organisasi lain, tetapi terkadang dalam penyebaran wewenang untuk melaksanakan kebijakan membutuhkan koordinasi. Padahal semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil. Kesimpulan, implementasi memerlukan beberapa aspek pendukung agar rencana dapat terlaksana dengan baik. Sebuah pelaksanaan implementasi pasti memerlukan pengukuran kinerja agar pemerintah mengetahui apakah implementasi sudah berjalan baik sesuai rencana atau sebaliknya. Maka dari itu, keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan tergantung pada kinerja pada saat pelaksanaannya. Masalah dalam pengukuran kerja acap kali terjadi karena beberapa faktor, di antaranya komunikasi yang tidak searah dan adanya perbedaan pendapat, serta komunikasi yang dilakukan tidak konsisten sehingga sering terjadi miskomunikasi antar pihak terkait. Problem selanjutnya terkait kurangnya SDM yang mempunyai kapabilitas serta sarana yang disediakan. Maka dari itu, sumber daya manusia perlu dilatih kembali agar memiliki kemampuan dan kualitas yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada saran. Untuk menentukan sebuah keberhasilan implementasi dan pembangunan, pemerintah berperan untuk mengeluarkan kebijakan guna mengatasi permasalahan yang ada. Maka dari itu, pemerintah harus mampu mengendalikan dan melakukan penyelesaian terhadap tantangan dan masalah yang terjadi di lapangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan indikator yang memadai dan dapat dilihat secara jelas, juga memberikan data yang akurat dalam penyelesaian di lapangan. Demikian presentasi dari kami selaku kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan boleh diajukan pada sesi tanya jawab setelah ini. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.